Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kelas Sistem Informasi Manajemen pertemuan ketiga ya. Nah, di pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas mengenai apa sih Sistem Informasi Manajemen, apa sistem pendukungnya. Nah, kemudian bagaimana evolusi Sistem Informasi Manajemen pada perusahaan gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih rinci atau lebih spesifik ya mengenai komputer sebagai alat bantu pada sebuah sistem informasi. Ya, memang kita harus pahami bahwa sistem informasi yang merupakan sebuah kalau kita bisa boleh bilang itu perangkat lunak ya. Perangkat lunak itu ia berjalan pada sebuah komputer gitu ya. Nah, jadi komputer memainkan peranan yang sangat sentral dalam sebuah sistem informasi. Walaupun ya sebenarnya fokusnya bisa kita juga bisa fokus pada SDM-nya misalnya. Tapi faktor pertama ya yang merupakan faktor utama ya dalam sebuah sistem informasi adalah komputernya sendiri ya. Nah, kalau kita lihat pertemuan kita hari ini kita akan coba memahami bagaimana peranan komputer, database, dan komunikasi data sebagai alat bantu pada sebuah sistem informasi berbasis komputer. Ya, sekali lagi, sebuah sistem informasi yang pada dasarnya merupakan sebuah perangkat lunak berjalan pada sebuah komputer. Jadi kita harus memahami apa sih faktor-faktor pendukungnya gitu ya. Apa sih peranannya gitu. Oke, kita lihat secara garis besar materi perkuliahan kita hari ini kita akan melihat bagaimana dasar pemrosesan sebuah komputer. Nah, kemarin kita sudah singgung sebenarnya di pertemuan pertama bahwa sebuah sistem komputer itu punya yang namanya hardware, software, dan brainware ya. Nah, kalau kita lihat sekarang kita akan mungkin membahas itu lagi tapi lebih spesifik untuk hari ini gitu ya. Kita tambahkan nanti dengan database dan file access ya. Nanti mungkin ada komunikasi data sedikit ya. Oke, mungkin itu yang kita akan pelajari nanti ya. Nah, kita lihat dasar pemrosesan sebuah komputer ya. Nah, sistem komputer ya sama kemarin dengan kita sampaikan sistem informasi manajemen, sistem komputer gitu ya. Sama-sama sistem. Nah, jadi kalau kita bisa buat ambil definisinya, ya gampangnya sistem itu kan perangkat yang saling bekerja sama yang menghasilkan sesuatu gitu ya. Kayak kemarin kita jelaskan juga bagaimana sih sistem pencernaan gitu. Nah, sistem itu kan terdiri dari berbagai macam perangkat, ya. Nah, komputer juga terdiri dari berbagai macam rangkaian-rangkaian elektronik ya. Ada yang namanya di sini kalau kita lihat gambarnya ada yang namanya ini ya motherboard ya, kemudian ada yang namanya CPU, kemudian ini RAM ya. Nah, ini mungkin udah agak ketinggalan ini ya kalau masih ada yang pakai ini namanya DVD player atau CD player dulu ya. Ya, mungkin sekarang semuanya udah pakai flash disk ya. Nah, ini hard disk. Nah, hard disk ini juga udah ketinggalan. Kita sekarang banyak pakai namanya bukan hard disk lagi tapi apa namanya namanya yang dia itu tidak menggunakan piring yang cakram lagi ya, sama model kerjanya dengan flash disk ya. Namanya itu apa sih hard disk, ya nanti kita cari namanya ya. Jadi yang terbaru bukan hard disk lagi ya.
Uh, kemudian ini casingnya, ya. Nah, lihat di sini ada CD room ya, ini diputar di sini nanti nih. Ya, ada speaker, ada monitor, ada ini mungkin VGA, bukan ya, ini sound card atau VGA card bisa jadi. Ini mungkin VGA card nih ya. Kemudian ada uh, kartu grafis juga nih kayaknya ya. Kemudian ini keyboard dan ya, ini mouse ya yang udah wireless ya. Nah, sistem-sistem ini, perangkat-perangkat ini bekerja sama ya, saling bekerja sama sehingga membentuk yang namanya sebuah sistem komputer. Ya, ini ingat masih berbicara mengenai sistem komputer, bahwa sistem komputer itu tidak cuma hardware saja. Ini kan yang tampak ya, ya yang nampak. Nah, kita belum berbicara yang tidak tampaknya. Nah, kita belum berbicara mengenai software. Kita baru berbicara mengenai hardware-nya nih. Nah, hardware-nya sudah banyak ya, beragam. Gitu. Kemudian kita juga belum berbicara mengenai penggunanya atau usernya. Tapi kita pelan-pelan saja nanti kita coba cek satu-satu. Ya. Nah, jadi pada dasarnya perangkat-perangkat ini saling bekerja sama untuk membentuk sebuah sistem ya, sistem komputer. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, arsitektur komputer ini arsitektur yang istilahnya udah arsitektur lama ya, istilahnya kita masih gunakan sampai sekarang nih ya. Ya. Lihat di situ ada mulai data input, gitu. Data input. Nah, jadi komputer pada dasarnya melakukan 3 hal ini, ya, input data, kemudian data tersebut diproses, kemudian diberikan output atau disimpan, gitu ya. Nah, lihat di sini input data, berarti ada perangkat input. Ya, nanti. Kemudian ada perangkat pemroses ya. Nah, ini dibuatnya CPU yang memproses itu uh, sebenarnya tidak cuma CPU saja ya gitu ya. Lihat di sini uh, ada primary storage atau RAM di situ kan. Kemudian setelah diproses data tadi diberikan outputnya. Nah, inilah pada dasarnya yang dilakukan komputer. Jadi sekali lagi kemarin saya sampaikan juga mungkin pada dasarnya apapun perangkat kita yang bisa memberikan input data pada suatu perangkat, kemudian diproses oleh data tersebut oleh perangkat tersebut dan diberikan outputnya, itu pada dasarnya sebuah komputer. Ya, karena kata dasar komputer tadi adalah compute atau menghitung ya. Ya, jadi kalau kita lihat kalkulator contohnya, kalkulator kan ada untuk inputnya gitu ya, ada angka-angkanya input. Kemudian begitu kita berikan input, dia memproses data tadi. Nah, setelah diproses, maka dikeluarkan outputnya, hasilnya. Nah, itu pada dasarnya kalkulator tadi pada dasarnya melakukan sebuah proses komputasi gitu ya. Walaupun kita nggak pernah bilang kalkulator itu komputer, tapi dia melakukan prinsip komputasi gitu. Ya, nah, oke. Jadi pada dasarnya apapun yang bisa menerima input, memproses input dan menampilkan output, nah, itu komputer sih pada dasarnya. Dia melakukan prinsip kerja komputer. Oke. Nah, berikutnya ya kita bahas yang pertama hardware ya. Nah, komponen hardware sebuah komputer. Nah, komponen hardware sebuah komputer ini apa sih hardware? Ya, kemarin kita udah bahas singgung sedikit, hardware itu semua yang wujud, semua yang nampak gitu ya. Kalau dibanting dia bunyi teng gitu ya. Nah, itu adalah ya jangan dibanting juga tapi itu pada dasarnya adalah sebuah hardware. Jadi semua yang bisa kita pegang gitu, ya. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini ya, dia terdiri dari
ya tadi ada input, ya, kemudian ada pemrosesnya, ya. Ya ini kalau kita lihat di gambar, ini inputnya gitu ya, ya. Kemudian diproses di sini diproses ya, ya. Kemudian dia menampilkan sesuatu baik pada medianya bisa jadi gambar, pada monitor gitu ya, bisa jadi berupa suara gitu. Ya, jadi hardware ada hardware input, ada hardware pemrosesan dan ada hardware untuk menghasilkan output gitu. Oke. Nah, ini input. Jadi input pada dasarnya adalah segala sesuatu yang bisa memberikan masukan data kepada sebuah komputer gitu ya. Nah, banyak macamnya. Kemarin kita sudah singgung juga, ada keyboard, ada scanner, ada kamera, ada mouse, ada ini ya scanner ya. Ini scanner gun gitu ya. Untuk di supermarket gitu biasanya dipakai orang. Ini webcam. Ya ini untuk tanda tangan gitu ya biasanya. Nah, ini ada joystick. Ya, ada joystick, kemudian ada ya ini kalau yang biasa main games ya. Jadi banyak lagi, bukan hanya ini saja ya. Mungkin yang lain bisa nanti memberikan contoh apa saja sih media atau di input device pada sebuah komputer ya. Nah, jadi fungsinya itu adalah untuk memberikan atau memasukkan data pada sebuah komputer. Nah, itu. Kemudian kalau kita lanjut, ada unit untuk memproses gitu ya. Ya. Nah, inilah yang merubah input tadi diproses oleh processing device ini atau processing unit ini menjadi nanti menghasilkan output. Simpelnya pada sebuah kalkulator tadi ya. Ya, kita tekan 3 kali 6 gitu kan. Nanti tiba-tiba muncul angka 18. Nah, sebenarnya angka 18 itu sudah mengalami yang namanya processing dulu. Ya, ada angka 3, kemudian operatornya kali, kemudian masukkan lagi angka 6 gitu kan. Maka diproses 3 kali 6 pada proses central processing unitnya kalkulator tadi, ya. Kemudian ditampilkan angka pada layar kalkulatornya itu sudah mengalami sebuah pemrosesan gitu ya. Nah, jadi pada pemrosesan ini ya kita nggak akan bahas cara kerja secara spesifik ya. Mungkin ini ada mata kuliah PTI gitu ya, atau mungkin sistem digital gitu yang cara membahas ini. Ini bukan kita bahas di sini. Nah, kemudian komponennya itu ada CPU gitu ya, yang membuat semua unit bekerja sama atau dialah yang melakukan semua berpikirnya gitu ya. Kemudian ada primary storage atau unit penyimpanan primer. Ya ini kalau kita sebut biasanya RAM. Ya RAM. Jadi ada primary storage, ada secondary storage. Ya primary storage ini dia kalau kita analogikan sebuah rumah sakit ya, ini ruang tunggu dokternya. Ya CPU-nya ini ruang dokternya gitu, ruangan dokternya. Jadi kalau kita masuk ke sebuah misalnya rumah sakit gitu ya, sebelum kita diketemukan dengan dokter kan ada ruang tunggu biasanya. Itu primary storage ya, RAM ini. Dalam kasusnya kalau komputer ini RAM. Ya, nah itu primary storage. Kemudian ada ALU atau Arithmetic Logical Unit. Nah, ini otaknya komputer gitu ya. Nah, kalau kita tahu otaknya komputer itu sebenarnya prosesor gitu ya. Ya, CPU orang itu biasanya orang bilang CPU itu kotak kalau tower desktop gitu ya. Enggak, CPU itu kecil gitu. CPU itu kecil. Nah, di dalam CPU itu ya otaknya komputer itu kan CPU.
otaknya CPU inilah ALU ini gitu ya. Arithmetic Logical Unit gitu. Otaknya komputer gitulah ya. Nah, di sinilah terjadi semua operasi perhitungan matematik dan logiknya gitu ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan secondary storage. Ya, tempat penyimpan data dan program saat tidak digunakan. Kalau di rumah sakit ini apa ya namanya mungkin ruang inapnya gitu ya. Ya. Ya, jadi kalau di komputer ini hard disk contohnya. Ya. Nah, mungkin uh, hard disk. Ya, tepatnya hard disk. Nah, kemudian ada unit output. Ya. Unit output berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan setelah diproses, input yang telah dimasukkan tadi diproses, atau mencatat hasil pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam satu media. Ya, nah ini contoh sederhananya itu ya ya monitor gitu ya. Ya, untuk outputnya banyak ya. Ada tadi saya sampaikan, misalnya outputnya bisa jadi tulisan, gambar, suara, video gitu ya. Ya. Nah, output unit ini bisa berupa hard copy dan soft copy. Contohnya kalau kita sudah ngetik gitu kan ada soft copy-nya gitu ya. Nah, kalau kita print, nah itu sudah jadi hard copy-nya gitu ya. Nah, ini hard copy unit outputnya contohnya. Kalau kita hard copy itu ya berarti sudah kita print gitu ya. Nah, printer ini banyak jenisnya. Ya. Ya, kalau kita yang biasa pakai itu bubble jet gitu ya, yang nggak nampak di sini inkjet. Matic ini biasanya di swalayan-swalayan itu yang bunyi gitu ya. Laser nih percetakan biasanya plotter sama dipercetakan untuk baliho biasanya gitu. Ya, nah soft copy device-nya dia masih dalam komputernya gitu ya. Ya, istilahnya masih bentuk tampilannya saja ya. Nah, misalnya kita lihat itu ada soft copy device itu monitor sendiri, kemudian ada speaker gitu contohnya. Ya, nah itu unit output. Kita lanjut ya. Nah, ini yang kita sebut tadi primary memory gitu ya. Primary storage ya, primary storage. Ya. Nah, ada ROM dan ada RAM. Ya. Apa sih ROM? RAM itu random access memory ya. Ya, ROM read only memory. Nah, apa bedanya? Ya berbeda sekali gitu ya. Nah, kalau kalian lihat RAM itu ya RAM itu tadi saya ibaratkan tadi kan sebelum diproses oleh dokter, ini ibaratnya ruang tunggu. Sebelum diproses oleh prosesor, data itu sampai di RAM dulu. Ya. Ya. Prosesor ngambil data yang diproses itu dari RAM. Ya. Nah, kalau ROM dia ini apa? Ketika kita menghidupkan komputer pertama kali, ada namanya ROM, read only memory. Dia ya read only gitu ya. Ya, ketika kita hidup komputer ada ROM yang di situ dia nyimpan misalnya sistem operasi kita gitu ya. Ya, kemudian yaitu BIOS gitu ya. Ya, di BIOS itu nanti ada tanggal segala macamnya. Nah, itu ROM. Ya. Oke. Ya, memori kita bicara memori masih ada yang namanya external memory dan secondary memory gitu ya. Nah, external memory, memori ini berbeda sekali dengan memori primary memory ya. Ya. Secondary memory tempat nyimpan program kalau tidak digunakan. Ya. Dan datanya bersifat tetap ya. Ya. Nah, jadi ada yang bilang tuh walaupun udah mati listriknya, dia data masih nyimpan gitu. Itu yang disebut dengan non volatile. Sedangkan yang primary memory tadi, yang ini tadi
ini sifatnya volatile. Jadi kalau listrik mati, data yang ada pada RAM itu kosong, gitu ya. Ya, RAM ya. Kalau ROM enggak. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau data secondary storage ini atau secondary memory ini sifatnya permanen. Banyak contohnya, ada flash disk. Ya, ini pita magnetic tape nih ya. Kemudian ini apa sih ini untuk kalau dulu ada namanya SSD ya. Nah, ini disket. Kalau udah tua-tua nih masih tahu nih disket ya. Kemudian ini ada hard disk. Ya, kemudian ada nih CD-ROM. Ya, ini mungkin nggak jarang dipakai ya. Ya. Nah, mungkin itu mengenai memori gitu ya. Ya, ini memang pada dasarnya media penyimpanan ini selalu berkembang ya. Ya, ada yang disebut dengan hukum Moore gitu ya. Hukum Moore menyebutkan bahwa media penyimpanan itu nanti akan bertambah besar, tapi harganya jadi separuhnya gitu ya. Nah, ini juga nih, hard disk ini pun sekarang sudah semakin murah gitu ya. Hard disk ini sudah semakin murah sekarang. Nah, yang terbaru lagi bukan hard disk lagi dipakai orang, namanya SSD ya. Nah, itu yang bahasanya tadi saya lupa gitu. SSD, solid state disk gitu ya. Nah, itu dia lebih cepat daripada hard disk ini. Ya, tapi besarnya kapasitasnya mungkin nggak terlalu besar gitu ya, karena apa namanya? Karena dia mahal mungkin ya masih. Tapi dalam jangka waktu nggak terlalu lama, sesuai yang disampaikan oleh hukum Moore tadi, saya yakin harganya akan berkurang dalam waktu tidak lama lagi. Yaitu mengenai ya perangkat keras. Jadi tadi ada unit input, kemudian ada unit prosesnya, ada outputnya, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sebuah perangkat lunak ya. Sistem yang kedua dalam sebuah sistem komputer, hardware, software, brainware gitu ya. Nah, yang kedua kita bahas mengenai perangkat lunak ya. Nah, ini perangkat lunak kalau kita lihat dari gambarnya ini ada yang kita sebut dengan perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Ya, perangkat lunak sistem apa sih perangkat lunak sistem? Ada sistem operasi, ada bahasa pemrograman, ada program utility. Ya, sistem operasi apa contohnya? Banyak banget. Ya, yang kita pakai itu paling banyak mungkin sekarang masih Windows ya. Ya, Windows itu dari zaman Windows 95, 97, Millennium, ya kemudian XP, Vista, ya segala macam itu sampai sekarang Windows 10 gitu ya. Nah, mungkin yang versi lain ada yang bilang itu misalnya kemarin pada komputer Mac gitu, ya itu Mac OS, ya Mac OS itu pakai nama hewan-hewan gitu ya dulu. Ya ada Sierra, kemudian saya nggak hafal juga ya Mac ini timelinenya gitu karena saya nggak pengguna Mac gitu. Kemudian ingat sekali lagi sistem operasi ini nggak cuma yang di komputer desktop ya. Nanti kita lihat di handphone, ya, smartphone itu pada dasarnya kan sebuah komputer juga. Ya bahkan komputer handphone kita sekarang itu jauh lebih canggih daripada komputer zaman dulu itu ya. Ya RAM-nya aja sekarang sudah mungkin udah berapa 16 giga kali ya. Ya. Nah, jadi canggih juga. Dia itu punya sistem operasi juga gitu ya. Nah, dia punya sistem operasi juga. Tapi kita bahas yang komputer dulu. Kemudian ada namanya Linux atau Unix gitu ya.
sistem operasi Linux ya. Nanti kita lihat berbagai macam sistem operasi. Kemudian ada bahasa pemrograman. Ya, bahasa pemrograman ini banyak banget, bejubel gitu ya. Yang paling keren mungkin beberapa bisa kita bilang tuh Python, Java gitu ya. Mungkin dulu kalau zaman-zaman saya tuh saya kayak masih program pakai Pascal dulu. Ya, kemudian kalau sekarang udah banyak banget variasinya. Ya, program utility, di situ ada driver ya. Driver banyak driver printer contohnya atau berbagai macam driver ya. Itu perangkat lunak sistem. Ada namanya perangkat lunak aplikasi. Nah, aplikasi ini banyak lagi, lebih banyak lagi. Segala macam ya. Kalau bisa kita buat sendiri ataupun sudah ada gitu ya. Kalau kita buat sendiri contohnya tadi sistem informasi. Sistem informasi kita punya sesuatu yang namanya proses bisnis yang mungkin berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Nah, terpaksa kita buat custom gitu ya. Nggak bisa kita pakai apa yang sudah. Mungkin kalau proses bisnisnya sama, bisa. Tapi kalau enggak ya terpaksa kita buat sendiri. Atau ada yang aplikasi paket jadi. Nah, aplikasi paket jadi ini banyak. Contoh di sosial media itu ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, ada banyak lagi ya. Saya nggak hafal semuanya. Banyak perangkat lunak aplikasi ini ya. Nah, perangkat lunak sistem ini tadi contohnya. Ya, apa sih sistem operasi? Melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi dasar sistem. Jadi dasar pondasinya itu adalah sistem operasi. Ya, sistem operasi lah, dengan ada sistem operasi lah nanti bisa diinstal berbagai macam aplikasi. Kalau nggak ada sistem operasi ya nggak bisa apa-apa gitu ya. Ya. Nah, sistem operasi ini. Jadi kalau pondasinya adalah sistem operasi. Kemudian ada bahasa pemrograman, ya utility tadi ya. Nah, ini tadi program utility contohnya katanya mengatur ulang isi hard disk seperti si defrag gitu ya. Sekarang sudah jarang. Kalau dulu waktu pakai Windows XP itu sering ya defrag ya, defragment ya. Ya tadi saya sampaikan juga ada apa apa namanya driver gitu ya. Nah, itu. Nah, ini. Ya, kalau bahasa pemrograman sendiri kalau kita lihat tuh dari yang paling basic banget itu yang paling apa generasi ini generasi bahasa pemrogramannya ya bahasa mesin dong 0 dan 1 gitu ya. Ya, bahasa 0 dan 1. Ya. Kemudian ada bahasa assembler, ada compiler, interpreter, and natural language ya. Nah, sekarang mungkin udah bahasa tingkat tinggi ya. Kita sekarang sudah kenal namanya yang bahasa tingkat tinggi itu Python, itu udah bahasa generasi keempat ya. Itu sudah menggunakan bahasa manusia gitu ya. If, else ya itu udah bahasa sehari-hari. While gitu kan. Nah, assembler nih pakai move gitu. Masih belum, masih dekat ke bahasa mesin. Ya. Masih menggunakan bahasa-bahasa mesin. Tapi kalau bahasa mesin yang betulan itu 0 dan 1 gitu ya. Oke, nah ini ya, nah ini bahasa pemrograman nih. Ya yang di sebelah sini ya. Nah, ini utility. Ya ini ya ini OS tadi sistem operasi. Ya, ini utility gitu ya. Nah, ini untuk program nih ya. Nah, ini beberapa bahasa pemrograman yang lagi tren. Aslinya banyak banget ya. Banyak banget bahasa pemrograman. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perangkat lunak aplikasi ya. Nah, perangkat lunak aplikasi ini banyak banget ya. Ya, kalau kita bagi kategorinya mungkin banyak banget ya. Semua program ada pada komputer. Kalau kita kategorikan berdasarkan misalnya fungsinya sebagai ini sosial media gitu ya. Sosial media
Tadi saya sampaikan ada Facebook, ada Instagram, ada apalagi ya, Twitter, kemudian ada yang lagi tren sekarang juga tuh mungkin TikTok gitu ya. Nah, itu sosial media. Kemudian ada mungkin aplikasi browser. Nah, browser ini banyak juga, ada Opera, ada Firefox, ada mungkin Safari kalau pakai Mac ya, ada kalau di apa Android itu ada apa ya, di Android ya ada kayak Opera, Firefox juga ya kali ya. Nah, itu kan kelompok browser ya, ini kelompok browser. Ini kelompok browser gitu ya. Ya, nah untuk foto editing itu ada Adobe Photoshop mungkin, ada kemudian Corel Draw, kemudian ada Illustrator gitu kan. Kalau berdasarkan apa software antivirus, ada Avast, apa namanya Smadap ya, kemudian antivirus lain mungkin McAfee gitu kan. Nah itu kelompok antivirus misalnya. Jadi kita bisa bagi berdasarkan kelompoknya aplikasi program ini banyak banget ya, banyak banget ya. eh, Kemudian untuk chatting tuh ada WA misalnya, ada BBM ya. Nah, jadi banyak sekali perangkat lunak aplikasi ini ya. Nah tadi ini yang sudah tinggal pakai gitu ya. Eh, kita gunakan aplikasi ini tinggal pakai. Nah ini games ya. Ya ada games banyak banget games ya. Kalau anak-anak sekarang tuh mainnya mungkin kalau games itu PUBG misalnya, Mobile Legend ya. Itu software atau software aplikasi ya. Nah, itu software aplikasi. Ya, oke. Nah, jadi itulah yang kita sudah pelajari tadi ya, mulai dari eh, hardware komputer tadi, kemudian software komputernya ya. Nah, hardware tadi kita ingat ada input, proses dan output. Kemudian software ya, kalau kita lihat lagi tadi ada software yang sistem ya. Kemudian ada eh, perangkat lunak sistem atau software sistem, kemudian ada perangkat lunak aplikasi ya. Nah, aplikasi ini berjalan pada sebuah sistem operasi gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi komponen pertama pembangunan sistem informasi itu komputernya sendiri gitu ya. Nah, hardware dan software inilah yang nanti bersama-sama menjadi suatu sistem ya. Kalau dalam kasus sistem informasi menjadi sebuah sistem informasi yang kemudian memecahkan berbagai masalah ya, atau memberikan insight atau memberikan pemecahan masalah pada organisasi kita gitu ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang terjadi dalam sebuah sistem informasi? Apa sih yang diolah? Nah, itulah data kemarin kan. Nah, kalau diingat-ingat lagi pertemuan kita yang pertama, saya lihatkan share kita yang pertama ya. Di situ ada juga ntar pertemuan pertama kita. Ya. Nah, kalau kita ingat lagi, ada data gitu ya. Nah, teknologi yang terlibat dalam sistem informasi itu ya. Ya, teknologi yang terlibat dalam sistem informasi itu, kalau saya sharekan ini, coba mana dia? Ntar. Ya, kalau kita share ini, ya, ya kalau kita share ini lihat, nah itu hardware, teknologinya yang terlibat di dalam teknologinya itu, ya, ada hardware tadi, software dan data. Nah, data ini yang istilahnya yang kita olah gitu ya. Oke, data ini yang kita olah.
Ya, data ini yang diolah menjadi sebuah informasi. Jadi kita kelompokkan data itu, kita olah, kita mining gitu ya. Nah, itulah yang kita istilahnya kita olah dia menjadi sebuah informasi. Ya, nah, sebentar, saya share lagi kembali yang ke pertemuan kita hari ini. Ya, ya. Nah, jadi data ini yang kita olah, data ini yang kita komputasikan gitu ya. Nah, dulu sebelum ada yang namanya teknologi database, ya mungkin kita semua ingat dulu kalau di mana ya, di rumah sakit aja ada namanya pasien record gitu ya, rekam medis pasien gitu. Itu semua ditulis dalam bentuk misalnya buku-buku atau biasanya sih kertas bukan apa ya, agak tebal gitu ya. Nah, semua ditulis di situ, nama pasien, riwayat penyakitnya apa, riwayat obatnya apa, ya. File itu eh, tidak terhubung misalnya dengan file misalnya pembayaran medisnya, ya, kayak gitu ya. Jadi kemudian nanti sebelum ada database, gimana caranya menghubungkan kalau saya berobat di rumah sakit A, kemudian nanti saya berobat di rumah sakit B, data saya itu ya berbeda. Di rumah sakit ini ada rekam medis saya, di rumah sakit B ini ada juga rekam medis saya. Dan rekam medis A dan B ini tidak saling terkoneksi, ya. Jadi apa treatment saya di sini nggak diketahui sama treatment saya di B gitu kan. Nah, sehingga data ini tersebar ya, dan otomatis contohnya tadi terdapat yang namanya duplikasi gitu ya. Ya, duplikasi. Jadi kalau duplikasi datanya itu ya otomatis tidak konsisten dia. Ya, konsistensi data tuh sudah dipertanyakan gitu ya. Oke. eh, oke. Nah, karena terdapat eh, duplikasi tadi, data tidak menjadi tidak konsisten gitu kan. Nah, akibatnya bisa jadi suatu saat ini keputusan yang dibuat salah gitu ya. Kalau saya contohkan tadi di rumah sakit, ya mungkin ada treatment obat saya itu ternyata nggak cocok gitu kan. Ya. Tapi di rumah sakit B kan dia nggak tahu saya alergi obat tertentu, dia tetap berikan itu. Nah, kalau sudah terintegrasi nih, seharusnya itu tidak terjadi ya. Ya, sehingga data yang diberikan itu selalu konsisten ya, reliable gitu kan. Nah, isu berikutnya, kalau tidak ada database ini, kalau tidak terintegrasi dia, kita terdapat isu ketergantungan data. Artinya kita data yang kita istilahnya kita butuhkan itu ya, kalau dia tidak terrecord secara digital, ya kita harus bergantung pada kertasnya itu gitu kan. Ya. Dan dia tidak aman. Kalau kertasnya terbakar, hilang datanya semua gitu kan. Bayangkan. Ya, record pasien satu rumah sakit terbakar semua ya. Ya, itu kan sangat berbahaya sekali kan. Dan tidak standar, tidak ada standarisasi misalnya apa sih yang dalam rekam medik mungkin udah ya. Tapi mungkin untuk kasus tertentu belum. Atau mungkin di rekam medis pun tidak semua rumah sakit sama formatnya gitu kan. Tidak ada standarisasi gitu. Ya, itu dalam saya contohkan dalam sebuah sistem informasi rumah sakit. Kalau dalam sistem informasi misalnya akademik, ya, kalau sistem informasi akademik, kalau dia belum terintegrasi gitu kan, di sistem pembayaran sama sistem KRS itu tidak terintegrasi. Akibatnya orang yang udah KRS misalnya tidak ada catatan pembayarannya. Itu kan juga tidak bagus ya. Nah, jadi dengan adanya database ini data menjadi lebih konsisten ya, dan data itu tidak duplikasi gitu. Dalam satu sistem besar kampus misalnya gitu,
atau rumah sakit, ya memang ini memang belum terjadi secara menyeluruh ya. Mungkin levelnya satu rumah sakit A itu sudah mungkin, tapi dia tidak integrasi dengan rumah sakit B misalnya. Karena ada isu-isu misalnya di situ ada isu-isu seperti kerahasiaan data dan segala macamnya, privacy gitu ya. Nah, tapi misalnya kalau kita contohkan itu di Singapura, ada yang namanya single ID, ya, single identification number gitu ya. Nah, kayak KTP gitu, karena KTP-nya itulah yang namanya nomor untuk BPJS, itu nomor untuk misalnya untuk misalnya sampai ke kartu parkir misalnya gitu kan. Ya, nomor rekam medis itu juga dengan satu nomor itu gitu ya. Nah, itu kan datanya itu sudah sangat tersentral secara negara. Mungkin karena Singapura kecil mungkin bisa. Tapi untuk Indonesia mungkin baru yang terintegrasi itu mungkin sistem informasi kependudukan mungkin sudah ya. Kayak gitu. Nah, bayangkan ya kita mengkoneksikan ya memindahkan secara digital file yang dulu bertumpuk-tumpuk gitu ya menjadi suatu data yang tersimpan dalam sebuah komputer, atau sekarang zamannya cloud computing, jadi dia berada di cloud gitu ya. Kalau dia sudah di cloud kan gampang diambil gitu ya. Nah, data inilah yang kita organisasikan. Data inilah yang kita mining nantinya sehingga menghasilkan apa yang kita sebut dengan informasi. Nah, informasi ini digunakan untuk mensupport perusahaan dalam mengambil keputusan. Ya, ini yang namanya sistem informasi manajemen. Manajemen sistem informasi. Kita memanage informasi itu sehingga kita mendapatkan sesuatu insight ya untuk memajukan perusahaan gitu. Oke. Ya. Nah, data itu secara istilahnya secara hak akses dia tidak boleh diakses oleh sembarangan orang gitu. Tentunya itu ada hak aksesnya. Ya, karena ada data-data perusahaan itu yang bersifat rahasia. Kalau di kampus itu contohnya rahasia-rahasia uh, data keuangan misalnya kan. Nah, di rumah sakit itu termasuk data rekam medik pasien gitu ya. Ya, apa riwayat penyakit pasien tuh nggak boleh diketahui oleh orang lain. Datanya bersifat rahasia tuh. Ya, tapi misalnya alergi obatnya apa, itu mungkin boleh gitu ya. Ya. Nah, kemudian ada model datanya gitu ya. Ya, ada namanya model data logik ya, hierarki data tradisional itu ada elemen datanya atau field, record, dan filenya. Ya. Nah, data-data ini urutan datanya, urutan yang tampil data logicalnya ya, tidak bergantung pada laporan yang disiapkan. Ya, tidak berhubungan dengan urutan fisik di mana recordnya disimpan ya. Ya. Jadi data itu bisa kita simpan di mana saja, tapi istilahnya dia tidak mementingkan itu ya. Jadi dia logika datanya itu yang sudah di mining itu yang ditampilkan gitu ya. Nah, kemudian ada jenis-jenis file, ada yang disebut dengan file master. Ya, file master ini record-record yang pentingnya ya, merupakan data referensi. Ya. Kemudian ada file transaksi. Ini file transaksi ini input file yang digunakan untuk merekam data hasil transaksi. Dan kemudian ada file laporan. File laporan ini yang data yang sudah di mining gitu ya, data yang sudah menjadi informasi gitu. Ya, nah data laporan inilah yang dilihat oleh misalnya top level manajemen gitu misalnya ya. Oke. Nah, kemudian kita bahas lagi mengenai komponen database. Ya.
Jadi kita sudah mengetahui juga bahwa database adalah koleksi data. Dia koleksi data yang terintegrasi, dia organisasikan dan disimpan dalam satu cara yang memudahkan untuk diambil kembali. Ya, data retrieval gitu ya. Kemudian ada hierarkinya. Dia menggabungkan ya data dari berbagai macam file gitu ya, yang kemudian kita ekstrak, kita organisasikan, kita mining menjadi sumber informasi. Ini model penyimpanan secara fisiknya ya. Ada data itu yang disimpan secara sequential, ada yang disimpan secara direct ya. Sequential dia berarti berurutan. Ya. Nah, direct berarti data yang direcord itu langsung ditulis dan dibaca tanpa dilakukan pencarian secara berurutan ya. Ya. Kemudian data itu diolah berdasarkan kelompoknya. Ya. Misalnya pengolahan data dilakukan mengumpulkan transaksi dalam periode tertentu. Ya. Misalnya penjualan pada bulan, kalau di perusahaan itu misalnya penjualan pada bulan September misalnya gitu kan. Itu kan data pada satu waktu. Ya. Kemudian ada yang real time, ya. Real time ini ya syaratnya tentu database-nya terhubung secara aktif dengan jaringan atau dengan cloud gitu ya. Nih, jadi dia tuh langsung terhubung dengan internet gitu, ya. Nah ini tadi ya organisasi filenya. Secara sequential, secara random, dan dengan indeks ya. Nah, ini cara organisasi file. Kita mau organisasikannya atau mengaturnya bisa secara berurutan. Misalnya berdasarkan kunci atau ada yang namanya nanti di database itu namanya primary key gitu ya. Ya. Nah, itu dia memiliki kita simpan data itu berdasarkan key-nya, ya, primary key-nya misalnya. Gitu ya. Ya. Kemudian secara random ya disimpan berdasarkan posisinya itu random gitu ya. Ya. Nah kemudian berdasarkan file index ya. Indeksnya misalnya urutan sama mirip ya dengan yang sequential. Cuma diaksesnya berdasarkan indeks nomornya gitu ya. Oke. Itu cara pengorganisasian file tadi. Nah, dan yang setelah kita bahas tadi komputernya, kemudian datanya, dan yang keempat adalah media komunikasinya. Ya, ingat data tadi dia terintegrasi, terhubung gitu ya. Jadi kita perlu yang namanya media untuk mengkomunikasikannya ini. Ya, supaya dia saling terhubung, data ini saling terhubung. Ya. Nah, jadi kalau zamannya sekarang sih zamannya fiber optik gitu ya. Ya. Zamannya FO gitu. Ya walaupun sekarang kalau kita pakai apa namanya handphone itu kita pakai WiFi atau GSM gitu ya, itu menggunakan sinyal elektromagnetik atau gelombang mikro gitu kan, sinyal gelombang mikro. Ya. Nah, ada istilah lain komunikasi data yaitu teleprocessing jauh ya.
telekomunikasi, telekom dan datacom. Nah, ini istilah-istilahnya aja yang dalam dunia komunikasi data gitu ya. Nah, inilah kalau diibaratkan skema dasar komunikasi data ya, komunikasi data itu. Ya, jadi intinya bagaimana caranya data itu dikirim dari satu device ke device yang lain. Ya, baik secara lokal ataupun secara luas gitu ya. Ya, jadi modem sama modem inilah penghubungnya gitu ya. Ya, terminal ini bisa kita ibaratkan misalnya komputer lain gitu ya. Ya, ini komputer lain juga, dia dihubungkan misalnya ini cloud gitu ya, one gitu. Ini dihubungkan dengan modem gitu ya. Ya. Ini skema dasarnya seperti itu ya. Nah nih. Ya. Nah kalau kita lihat ini sederhananya kalau kita jabarkan lagi gitu ya. Ya. Sebenarnya sama saja. Ya. Ya, kita bisa mengakses itu komputer lain, kemudian komputer itu terhubung dengan printer, kemudian terhubung dengan berbagai komputer lainnya, ya dalam suatu jaringan, ya kita bisa mengakses file data itu tadi. Nah, inilah yang kita istilahnya teknologi jaringan gitu ya. Nah ini boleh nanti dibaca apa-apa aja perangkat kerasnya gitu ya. Ya. Nah, ini cluster control unit misalnya sebuah switch gitu ya. Switch atau hub ya. Kemudian ada modem ya. Kemudian ada multiplexer ya, tapi sekarang kebanyakan kita dengan router yang dihubungkan kemudian dibagikan menjadi beberapa switch atau hub ya. Nah, ini media transmisinya sekarang bisa kabel, bisa jadi wireless gitu ya. Ya. Nah, ini prosesornya atau komputernya sendiri gitu ya, dan hostnya. Ini yang orang yang mengerjakan pemrosesan data untuk jaringan. Ya. Nah, softwarenya atau perangkat lunak yang memungkinkan semua unit hardware bekerja sebagai suatu sistem, ya ada juga. Jadi dalam sebuah router gitu ya, ada itu ya, bisa diprogram. Gitu. Ya, contoh kalau pernah dengar sebuah router board mikrotik gitu ya, kita bisa menggunakan access list misalnya, atau kita bisa membuat sebuah manajemen bandwidth gitu misalnya. Ya. Ini arah transmisi ada simplex, duplex dan full duplex. Simplex itu satu arah, half duplex itu dua arah tidak dalam waktu yang bersamaan, full duplex dua arah dalam waktu yang bersamaan. Ya. Nah ini kalau jaringan berdasarkan ruang lingkupnya, ya bisa jadi LAN, bisa jadi MAN, WAN. Ya, LAN itu dalam satu area, ya, ya bisa pakai kabel katanya atau bisa pakai wireless atau ad hoc gitu ya. Jadi lingkupnya itu misalnya kampus gitu ya, atau kantor gitu ya. Nah, kalau MAN itu lebih besar ya, dalam satu misalnya satu daerah gitu ya, satu kota katanya itu kan. Nah sedangkan WAN
itu antar kota atau antar negara. Jadi jaringan ini dibagi berdasarkan luas geografinya gitu ya. Nah, kalau jaringan itu berdasarkan jaringan pada model pemrosesannya, ya ada yang namanya time sharing, distribusi pemrosesan, dan ada yang namanya client server computing. Ya, nah time sharing terdiri satu komputer tunggal yang dipakai bersama oleh beberapa pemakai yang memperoleh akses melalui terminal-terminal. Jadi komputernya satu ya, servernya gitu ya, diakses bersama-sama oleh beberapa pemakai ya. Kemudian ada distribusi pemrosesan, jadi didistribusikan pada beberapa buah komputer, ya, jadi terdistribusi gitu ya, tidak tersentral gitu. Kemudian ada yang client server, ya, kliennya sebagai pengguna yang mengaksesnya. Kemudian ada server yang memberikan layanannya gitu ya, seperti web gitu kan, ada yang namanya server webnya. Kemudian ada klien yang mengakses webnya itu. Nah, ini kalau kita lihat topologi jaringan, nah mungkin kalian udah belajar sedikit di jaringan komputer ya. Ya, nah ini gambarnya inilah kira-kira topologi jaringan gitu ya. Ada yang namanya bus, star, ring, mesh, tree, dan linear. Ya, ini nanti kalian belajar lebih rinci dalam mata kuliah jaringan komputer gitu ya. Nah, protokol OSI, OSI, Open System Interconnection, OSI layer gitu ya. Nah, OSI layer ada 7 nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, layer-layer ini ya, ini representasinya gitu ya. Pada layer application itu data, dan presentation itu data yang bermain gitu ya. Pada level physical atau perangkat itu bit 1010 semua ya. Ya, jadi kita harus tahu misalnya perangkat kita tuh bekerja di layar berapa, router bekerja di layar berapa. Ya. Ini pendukung-pendukung sebuah sistem informasi gitu ya. Nah, ini sistem operasi untuk server gitu ya. Ya, sekarang mungkin orang pakai server tuh kebanyakan mungkin sistem informasinya Unix ya. Tapi ada berbagai pilihan lain gitu. Kemudian terakhir, ya kita lihat perangkat keras jaringannya banyak sebenarnya, nggak cuma ini aja gitu ya. Ya kita lihat ini mulai dari konektornya, network cardnya, ya kemudian ada switch, ada hub gitu ya, ada router. Apa bedanya switch dan hub ini? Apa bedanya dengan router gitu ya? Kalau kita lihat ini kan sama-sama mengkoneksikan gitu ya. Apa bedanya? Ya, router dan switch. Ya, nah itu nanti mungkin kalau pelajari lebih lengkap itu di jaringan komputer. Ya. Nah, router itu menyatukan, menghubungkan dua network yang berbeda gitu ya. Kalau switch ini satu jaringan. Mungkin kalian pelajari lebih lengkap di jaringan komputer ya. Nah, ini media transmisinya gitu ya. Kabel misalnya. Nah, sekarang kan zamannya fiber optik gitu. Ya, kalau fiber optik nih pakai ya, kayak apa sih namanya itu ya, kayak pita bening gitu ya. Isi cahaya yang digunakan sebagai media transmisinya gitu. Ini yang saat ini yang tercepat gitu ya. Belum, mungkin nanti suatu saat nggak tahu apalagi teknologinya. Ya, yang kabel ada kabel UTP, ya, kabel yang pakai shield. Ini biasanya kita pakai ya, kabel UTP. Ya, kabel koaksial ini contohnya kabel antena gitu ya. Nah, ini kabel fiber optik. Nah, mungkin
itu ya yang kita pelajari hari ini. Jadi sistem informasi itu sekali lagi didukung oleh sistem komputer tadi ya. Nah, dalam sistem komputer tadi sekali lagi ada software, ada hardware, ada usernya, dan dia disatukan oleh media koneksi atau interkoneksinya gitu ya. Ya, dia saling terkoneksi. Apa yang dihubungkan? Data yang saling dihubungkan gitu ya. Data tadi disimpan di komputer. Komputer tadi punya sebuah sistem terdiri hardware, software. Ya. Nah, kemudian yang diolah adalah data. Data tadi saling terkoneksi menggunakan teknologi komunikasi. Ya. Nah, jadi secara umum ya, kita lihat benang merahnya bahwa sebuah sistem informasi itu dia ada pada sebuah komputer. Komputer itu memiliki komputer itu memiliki hardware dan software. Ya, hardware itu ada input, output, proses gitu ya. Kemudian tadi software itu ada sistem software dan ada application software. Nah, apa yang diletakkan di situ? Data. Ya. Nah, data ini saling terkoneksi dengan berbagai komputer lain. Bagaimana cara terkoneksinya? Ya menggunakan berbagai media telekomunikasi gitu ya. Nah, jadi seperti itu benang merahnya. Sehingga data tadi dengan mudah kita bisa ambil kapan saja, kita retrieve kapan saja, dan kita organisasikan, kita mining, sehingga data tadi mampu membantu kita untuk membuat suatu keputusan yang strategis gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi kemarin perkembangan sistem informasi geografis, ya kalau kita lihat yang di slide kemarin ya, yang ini ya, melihat bahwa data itu nggak cukup relate to another data, nggak cuma cukup terhubung antar data, ya. Bahwa sekarang dia sudah sampai tahap preskriptif ya. Dia sudah bisa memprediksi skenario potensial apa yang akan terjadi. Ya. Jadi perkembangannya nanti sampai ke tahap preskriptif ini, dan itu didukung oleh semuanya komputer dan jaringan tadi. Data itu diletakkan dalam komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan komputer gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk materi kuliah kita hari ini di pertemuan ketiga. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom diskusi, atau kalian bisa kontak ya menggunakan WA atau channel lainnya atau diskulinya. Kita tutup pertemuan ketiga kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.